Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap laboratorium narkotika di kamar apartemen di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang dikendalikan oleh warga negara Iran. Polisi menyita barang bukti narkotika senilai 20 miliar rupiah. Pak, kasih tahu Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Jakarta menggeledah kamar apartemen yang disewa dua warga negara Iran di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya cuma melihat terkait yang mixer ini, selebihnya saya sampai hasil tersebut saya nggak. Sebelumnya, kedua warga negara Iran tersebut, Warzat Kazem dan Bayas Saidi, ditangkap di kedai makan di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku menjadikan kamar apartemen sebagai laboratorium pembuatan narkotika. Di lokasi, disita barang bukti 1,6 kg sabu, serta alat dan bahan kimia pembuatan narkotika senilai 20 miliar rupiah. Berhasil mengungkap clandestine lab jenis metamfetamin atau sabu jaringan Iran Indonesia. Dari penguapan tersebut, kami berhasil mengamankan dua orang pelaku warga negara asing asal Iran. Polisi mendalami kasus ini untuk mengungkap dugaan adanya jaringan internasional narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena sakit hati diputus hubungan pertemanan, dua pelajar SMP tega membunuh temannya sendiri. Jasad korban ditemukan warga saat siaran langsung di media sosial di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Kepolisian Resor Cimahi meringkus dua remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas penuh luka di area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, korban diduga dibuang dari sebuah mobil yang melaju kencang. Inilah video rekaman warga sesaat korban ditemukan di area persawahan Desa Tambakrejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tubuh penuh luka gores dan setengah telanjang tersebut kali pertama ditemukan oleh salah satu warga yang selanjutnya diinformasikan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gurah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga dibuang dari sebuah mobil yang melintas kencang. Pertama ditemukan itu ada sebuah unit mobil dari arah barat, yaitu dari arah perempatan Wonokasian menuju ke timur melalui Tambakrejo, begitu kencang dalam mengemudikannya. Akhirnya ternyata di tengah sawah itu tadi menurunkan mayat.
Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lecehkan bocah saat bermain di sungai, seorang pemuda di Yogyakarta diringkus polisi. Sebelumnya pelaku hendak kabur lewat gorong-gorong aliran sungai. Simpang 4 di Jalan Pramuka, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta tiba-tiba ramai oleh kerumunan warga yang tengah menangkap seorang pemuda. Pemuda tersebut diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang bocah yang tengah bermain di sungai. Pelaku berinisial RK ditangkap warga di dalam gorong-gorong aliran sungai usai sempat mencoba kabur dan bersembunyi. Menurut warga, pelaku kabur menyusuri gorong-gorong sepanjang hampir setengah kilometer. Pada saat warga ketemu itu dia sudah kondisi nggak pakai celana dan kondisi badan anak itu sudah berkeringat buatan itu. Konangan warga, dia masuk ke gorong-gorong yang di Gambiran situ, yang di utara situ masuk ke gorong-gorong. Nah, yang dari gorong-gorong ada yang ngejar warga Gambiran, didorong ke sini. Yang di atas juga ada yang ngejar, yang di atas ngeliat gorong-gorong sini ternyata ada di dalam situ. Di dalam situ dia mau keluar, diteriaki malingnya di sini. Kasus bermula saat korban bersama temannya bermain mencari ikan di sungai dan dihampiri pelaku. Pelaku kemudian mengajak korban ke gorong-gorong aliran sungai dan diduga di tempat tersebut pelaku melakukan aksi bejatnya. Seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku itu menanyai kedua anak tersebut. Ya, pelaku menanyakan sedang apa di dalam gorong-gorong dan si anak menjawab sedang mencari ikan. Kemudian pelaku ikut turun dan meminta anak tersebut untuk mencari ikannya ke arah gorong-gorong yang lebih dalam. Kemudian dari dua anak tersebut salah satu akhirnya pergi kabur, dan salah satu anaknya dibawa ke arah yang lebih dalam dari gorong-gorong tersebut, kemudian terjadi pelecehan. Kasus dugaan pelecehan telah ditangani unit PPA Polresta Yogyakarta. Pemirsa, seorang pengacara di Banda Aceh diringkus polisi karena memperkosa 3 anak di bawah umur di rumahnya. Pelaku mengancam ketiga korban. Oknum pengacara di Banda Aceh berinisial FR 41 tahun melecehkan dan memperkosa 3 anak di bawah umur. Peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah pelaku di kawasan Banda Aceh. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban ke rumahnya dengan alasan menonton tayangan streaming. Setelah itu, pelaku memperkosa korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat memfoto tubuh korban menggunakan ponselnya. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Banyak anak di bawah umur berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. Ada tiga orang korbannya. Itu diamankan di Kampung Pi di Bulele, yang mana anak-anak tersebut sangat trauma. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara hingga 200 bulan. Sementara pemirsa, sepasang muda-mudi terpidana melanggar hukum syariat Islam berupa berduaan di tempat gelap dicambuk di depan umum. Keduanya dihukum cambuk masing-masing 25 kali. Kita bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga membimbing. Setelah cambuk selesai, 2 orang muda-mudi di Banda Aceh mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 25 kali karena terbukti melanggar hukum syariah berupa jarimah ikhtilat. Keduanya dihukum cambuk di depan umum di Taman Bustanul Salatin, Kota Banda Aceh. Keduanya ditangkap polisi syariat Islam di salah satu rumah di Desa Lamseupeng, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh. Saat ditangkap, mereka sedang berduaan dan belum sempat melakukan zina. Akibatnya, mereka harus berhadapan dengan hukum zinayat. Razes Kana mengatakan mereka telah terbukti secara sah sehingga dicambuk di depan umum. Hukuman keduanya berbeda setelah dipotong masa penahanan. Ini kedua-duanya melanggar Kanun Aceh yang sebagaimana telah disampaikan tadi sudah diubah ke Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025.
Setelah mendapat hukuman cambuk, keduanya langsung bebas untuk menjalani kesehariannya. Pemirsa, berpura-pura memesan makanan, seorang pria mencuri tas berisi uang jutaan rupiah dan handphone di warung somai. Pelaku beraksi saat pekerja lengah. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria beraksi mencuri tas dan handphone di warung somai di Jalan Abadi, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor awalnya memesan sejumlah makanan kepada pekerja. Saat menunggu pesanan, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri tas berisi uang jutaan rupiah, kartu ATM, serta 1 unit ponsel milik warung. Awalnya dia itu pesan minuman 2, lalu dilihatnya karena karyawan saya itu mulai sibuk mengorder buat orderan yang sebelumnya, lalu dia tambah orderan lagi. Nah, setelah karyawan saya nyebrang antar orderan kan, sementara depan nih ada order. Nah, disitulah dia kerja, handphone diambilnya. Kemudian tas berisi uang tunai, sama dompet, ATM, KTP, dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, korban akan melapor ke pihak kepolisian lantaran menderita kerugian jutaan rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.